Salam Supa nakama semuanya. Dalam video ini kita akan membahas tentang salah satu karakter yang paling kontroversial ya, sekaligus paling misterius di manga One Piece. Siapa dia? Tentu saja dia adalah Marshall D. Teach atau lebih dikenal sebagai Kurohige ya, si jenggot hitam. Kita akan membahas tuntas tentang teori-teori yang muncul untuk menjawab pertanyaan kenapa Kurohige bisa mendapatkan kekuatan buah iblis lebih dari satu. Hal yang sangat kontroversial ya, bahkan di dalam dunia One Piece itu sendiri. Lebih dari satu dekade belakangan sudah banyak sekali teori-teori atau cocok logi yang muncul dari nakama sekalian ya di seantero dunia. Kita akan coba bahas tuntas di video kali ini. Termasuk di akhir aku juga akan menyampaikan teori kesendiri ya tentang kemungkinan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Langsung saja kita ke teori yang pertama. Teori pertama adalah Kurohige telah memakan buah iblis Inu Inu no Mi yang model Cerberus. Teori yang sudah lama muncul ya, aku bahkan pernah menggambar fan art ini di tahun 2010 silam. Petunjuk pendukung pertama teori ini tentu saja adalah Jolly Roger. Jolly Roger dengan 3 tengkorak ini sangat mencolok dan menimbulkan banyak sekali perdebatan. Dan tentu saja hewan legenda yang memiliki kepala 3 adalah Cerberus. Petunjuk kedua adalah luka cakar di wajah Akagami no Shanks. Dulu banyak nakama yang berpendapat bahwa bekas cakar itu adalah produk dari cakarnya Cerberus. Walaupun kemudian di chapter 645 kita tahu bahwa Kurohige ternyata memiliki senjata seperti cakar Wolverine ya, fakta yang secara halus membantah teori tersebut. Petunjuk ketiga, tentu saja adegan terkenal yang satu ini ya, ketika Zoro dan Luffy kompak menyebut Teach sebagai mereka dan bukan dia. Cerberus dengan 3 kepala dan 3 kepribadian tentunya cocok dengan petunjuk ini, dimana fans menganggap Teach yang berbantah-bantahan dengan Luffy di dalam bar adalah kepribadian yang berbeda dengan yang mereka temui di jalanan. Teori kedua muncul setahun silam ya oleh member Reddit Gram Ram Ram. Dia pertama post pada bulan Februari tahun 2021. Kurohige telah memakan buah iblis Tako Tako no Mi model Kraken. Petunjuk pertama yang paling kuat juga adalah Jolly Roger, di mana dia menyatakan bahwa 8 tulang pada Jolly Roger tersebut menggambarkan 8 lengan gurita. 3 kepala berarti 3 jantung yang juga dimiliki oleh gurita. Nah, petunjuk kedua, kesamaan antara sifat gurita dengan Kurohige. Gurita ahli kamuflase dan memiliki intelijensi yang tinggi. Mirip dengan Kurohige yang dianggap pembuat teori berkamuflase selama berada di kapal bajak laut Shirohige dan berusaha untuk tidak mencolok ya selama bertahun-tahun. Petunjuk ketiga, gurita menembakkan tinta hitam yang pekat, mirip dengan Yami Yami no Mi yang menyebarkan kegelapan yang pekat. Poin ini sebenarnya cukup janggal untuk dimasukkan, tetapi menurut pembuat teori, kemampuan Yami Yami no Mi dan Gura Gura no Mi terinspirasi dari kemampuan Kraken yang bisa menembakkan tinta dan membuat pusaran air raksasa. Teori ketiga, Teach memakan buah iblis Ushi Ushi no Mi model by J atau disebut sebagai Hakutaku ya di Jepang. Teori ini sangat baru sekali muncul oleh YouTuber bernama Odachi ya, atau beberapa waktu lalu juga di-share di Facebook ya. Ini banyak sekali memunculkan kecocokan dengan karakter Marshall D. Teach. Pertama, tawa khas Kurohige yaitu Zahahaha. Bisa jadi diambil dari kombinasi kata Bai, Ze, dan Hakutaku. Petunjuk kedua, kembali ke Jolly Roger 3 tengkorak, Bai Ze dikatakan memiliki 3 wajah. 1 terletak di depan, 2 diantaranya terletak di masing-masing sisi tubuhnya. Petunjuk ketiga, Bai Ze dalam cerita disebut pernah mengalahkan yokai atau monster dengan kekuatan gempa bumi. Mirip dengan Teach yang mengalahkan Shirohige, bukan? Petunjuk keempat,
Baize selalu digambarkan memiliki jenggot yang panjang, sangat mirip dengan jenggot hitam ini, bukan? Petunjuk kelima, Baize secara bahasa berarti White Mars. Ini asal muasal nama Marshall D. Teach dan julukan Whitebird, di mana kita tahu nama Kurohige dan Shirohige juga terinspirasi dari satu tokoh lainnya ya, yaitu Edward Teach atau Edward Touch yang kemudian dijadikan Oda 3 karakter berbeda, yaitu Marshall D. Teach, Edward Newgate, dan Touch. Ada beberapa poin lagi yang juga terlihat cocok, tapi menurutku agak dipaksakan jadi tidak aku bahas lebih lanjut. Tetapi jelas Baize ini memiliki kecocokan paling tinggi dengan karakter Kurohige, bukan? Sebenarnya banyak teori lainnya ya, seperti buah iblis Chimera atau buah iblis Hito-Hitonomi model Davy Jones, atau teori Yuderon ya, salah satu YouTubers One Piece dari Jepang yang menyebut bahwa Yami Yami Nomi sebenarnya adalah Wushi Wushi Nomi model Behemoth. Tetapi terlalu banyak untuk dijabarkan satu-satu ya, makanya aku jabarkan 3 teori yang paling menarik menurutku di atas. Semua teori-teori di atas memiliki 2 kesamaan. Pertama, mereka mencocokkan petunjuk yang ada pada karakter Teach dengan makhluk legenda di dunia kita. Terus yang kedua, semuanya sepakat bahwa karena buah iblis Joan lah yang menyebabkan Teach bisa memiliki lebih dari satu buah iblis. Padahal menurutku ada satu kemungkinan lain yang mungkin memang tidak akan terdengar suah teori-teori tersebut, tetapi bisa menjelaskan secara logis dan sederhana tentang Kurohige. Bahwa kondisi tubuhnya yang unik yang disebutkan Marco di Marineford adalah kondisi medis tubuhnya yang terjadi entah karena hasil percobaan atau karena dia memang terlahir seperti itu, bukan karena buah iblis. Tentu kita ingat One Piece memiliki natural born destroyer ya, Big Mom yang terlahir monster sejak lahir. Tidaklah aneh memiliki seorang yang terlahir dengan 3 jantung, bukan? Aku merasa bahwa Teach memang memiliki 3 jantung. Kalaupun bukan terakhir seperti itu, bisa saja itu adalah ulah ilmuwan-ilmuwan super di Mates ya, yang notabene sekarang melanglang buana dengan pencapaian mereka masing-masing. Ada Vegapunk dengan pengetahuan ekstrimnya di buah iblis, ada Vince Jad dengan pasukan klonnya, ada Queen dengan virus-virus gilanya, hingga Caesar Clown yang memang lebih muda dari yang lainnya. Bisa saja sebelum bubar 25 tahun silam, Mates pernah melakukan sebuah percobaan yang mereka sebut sebagai Project Kraken. Mereka melakukan uji coba transplant 3 jantung pada anak kecil dengan harapan kelinci percobaan mereka bisa menampung lebih dari 1 buah iblis ketika dewasa kelak. Tetapi kemudian percobaan tersebut gagal dan semua objek penelitiannya tewas. Kurohige adalah salah satu di antaranya yang ternyata tanpa sepengetahuan ilmuwan Mates berhasil bertahan hidup. 3 jantung hasil percobaan inilah yang membebani diri Teach kecil sehingga dia kesusahan untuk tidur. Dan 3 jantung aktif inilah yang bisa menyebabkannya bisa mendapatkan lebih dari 1 buah iblis. Merujuk pada teoriku tentang unsur D ya, sebagai intisari buah iblis, bisa saja Vegapunk mengetahui bahwa intisari buah iblis bersemayam di jantung pemakannya. Tentu saja dengan tingkat kecocokan yang sangat tinggi, teori Baize adalah teori yang paling mungkin akan menjadi benar. Tetapi bisa saja kecocokan Teach dan Baize hanyalah sebuah inspirasi, bukan buah iblisnya itu sendiri. Kita tentu ingat karakter Luffy memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan Karasakti atau Sun Wukong. Namanya adalah Monkey D. Luffy, terinspirasi jelas dari Monkey King. Luffy sama dengan Sun Wukong memiliki sifat baik hati, sembrono, dan impulsif. Luffy memulai perjalanan dari East Blue, Samudra Timur, yang berarti Luffy juga melakukan perjalanan ke barat, Journey to the West, judul novel klasik yang memuat cerita tentang Sun Wukong. Di chapter pertama, Luffy memakan buah iblis sama seperti Sun Wukong yang memakan buah terlarang dari Taman Surga di awal ceritanya. Kekuatan karet Luffy membuatnya bisa memanjang dan membesar seperti tongkat sakti Sun Wukong. Hingga banyak lagi inspirasi Oda untuk Luffy yang diambil dari Sun Wukong ya. Ternyata
buah iblis Luffy adalah Sun Garnica, bukan Sun Wukong itu sendiri. Nah, karena itu bisa saja Baize dan mungkin juga Kraken memang menjadi dasar inspirasi Oda untuk membuat karakter Teach. Tetapi buah iblisnya tidak berarti itu juga. Nah, gimana menurut nakama semua? Panjang lebar kita bahas teori-teori ya tentang Kurohige. Yang manakah yang menurut nakama akan menjadi jawaban tentang misteri Kurohige? Apakah Cerberus? Ataukah Kraken? Ataukah Baize? Chimera? Behemoth? Davy Jones? Atau dia sebenarnya belum memiliki buah iblis ajoan sama sekali? Oh ya, ini ada sedikit tricky ya. Ketika aku mencari referensi tentang Baize, aku mendapatkan artikel ini ya. Disebutkan di sini bahwa Yellow Emperor yang bertemu Baize ketika dia sedang melakukan perjalanan ke timur atau Journey to the East. Bukankah ini kebetulan yang sangat luar biasa? Jika Luffy terinspirasi dari cerita Journey to the West, maka Teach terinspirasi dari arah sebaliknya. Journey to the East, timur dan barat. Salam Supa.